Perkenalkan, nama saya Rivaldo dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mapel fisika yang diajar oleh Pak Sogi. Presentasi fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi dari gaya kolom dan kapasitor yang terdiri dari contoh dalam kehidupan sehari-hari dan contoh soal. Gaya kolom. Muatan listrik terbagi menjadi muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Dua muatan yang sejenis apabila didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan apabila muatan berbeda jenis maka akan tarik-menarik. Gaya elektrostatik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama berbanding terus dengan hasil kali kedua muatan, yang kedua berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Apabila hubungan tersebut dituliskan secara matematis, akan diperoleh persamaan berikut. Ya, kita bisa lihat persamaannya. Lanjut. Jika dihubungkan dengan gaya elektrostatis, hubungan antara permitivitas suatu bahan dan gaya elektrostatik dapat dituliskan melalui persamaan berikut. Kita bisa lihat persamaannya. Lanjut. Apabila terdapat banyak gaya dalam suatu tempat, nilai pada tempat tersebut adalah nilai resultan dari seluruh gaya. Contohnya, besarnya gaya kolom di muatan kedua adalah nilai F2 jika F2 lebih besar dari F2 sama dengan F3 dikurang F4 apabila F23 dan F21 membentuk sudut A. Besar gaya kolom di muatan 2 dapat ditentukan dengan perhitungan berikut. Kita bisa lihat perhitungannya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff ini biasanya berada di laboratorium penelitian dan digunakan sebagai mesin pembangkit listrik. Apabila memegang atau berada di dekat alat ini, rambut akan berdiri dan cara kerja alat ini menggunakan metode gesekan, yaitu dengan menggosokkan silinder bagian bawah generator dengan sabuk karet sehingga terdapat muatan listrik negatif. Contoh soal. Yang pertama, muatan memiliki besaran muatan 4 dikali 10 min 4 C dan 2 dikali 10 min 5 C. Jarak di antara keduanya adalah 2 cm. Berapakah besar gaya listrik pada masing-masing muatan? Diketahui muatan pertamanya 4 dikali 10 min 4 C. Muatan keduanya 2 dikali 10 min 5 C. R-nya sama dengan 2 cm, kita ubah ke meter menjadi 2 dikali 10 min 2 meter. K-nya sama dengan 9 kali 10 9 kuadrat Nm kuadrat C kuadrat. Ditanya FC. Kita jawab, pertama-tama kita masukkan rumusnya, yaitu F sama dengan Q1 dikali Q2 dibagi R2. Kita bisa lihat 9 kita masukkan angkanya. 9 dikali 10 pangkat 9, 4 kali 10 min 4 dikali 2 kali 10 min 5 per 4 kali 10 min 4 sama dengan 9 kali 10 min 9 dalam kurung 8 kali 10 min 9 dibagi 4 kali 10 min 4 dan memperoleh hasil 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 14 sama dengan 1,8 kali 10 min 15 Newton. Kapasitor. Kapasitor bisa disebut juga kondensator atau energi penyimpanan listrik. Perbandingan antara muatan setiap keping dan beda potensial juga dinamakan
kapasitansi atau kapasitas kapasitor yang dirumuskan sebagai berikut. Kapasitor sama dengan jumlah muatan tiap keping dibagi beda potensial. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Kapasitas keping sejajar terdiri atas dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Kedua keping dihubungkan dengan sebuah baterai yang akan memberi muatan ditambah keping pertama dan muatan dikurang pada keping kedua. Adapun rumus-rumusnya sebagai berikut. Bisa kita lihat rumusnya. Lanjut. Yang B, kapasitas kapasitor bola. Kapasitas kapasitor bola dibagi menjadi kapasitas kapasitor bola konduktor dan kapasitas kapasitor terisolasi. Adapun rumusnya sebagai berikut. Kita bisa lihat rumusnya. Yang ketiga, yang C, kapasitas kapasitor silinder. Adapun persamaannya sebagai berikut. Yang kedua, rangkaian kapasitor. Rangkaian seri kapasitor ada 3 sifat, yaitu yang pertama, muatan pada tiap-tiap kapasitor sama, yaitu sama dengan muatan pada kapasitor pengganti. Yang kedua, beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan penjumlahan beda potensial seluruh kapasitor yang dirangkai. Yang ketiga, besar kapasitas pengganti seri CS dapat dihitung dengan persamaan berikut. B. Rangkaian paralel kapasitor. Yang pertama, muatan kapasitor pengganti sama dengan jumlah muatan tiap-tiap kapasitor. Yang kedua, beda potensial tiap-tiap kapasitor sama dengan potensial sumber. Yang ketiga, besar kapasitas pengganti paralel. Yang C. Penggabungan kapasitor. Penggabungan kapasitor adalah menghubungkan kapasitor yang telah bermuatan listrik dengan kapasitor lain. Penggabungan tersebut dapat dilakukan dengan menghubungkan dan dengan kawat halus atau menghubungkan kutub-kutub yang polaritasnya sama. Adapun rumusnya sebagai berikut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sebagai penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian elektronika seperti power supply atau adaptor. Yang kedua, untuk menghilangkan bouncing atau percikan api apabila dipasang pada skalar. Yang ketiga, pada lampu neon adalah untuk menghemat daya listrik. Contoh soal. Sebuah kapasitor terbuat dari lempeng konduktor yang masing-masing luasnya 12 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat dan terpisah jarak 2 mm. Hitunglah kapasitas kapasitor tersebut jika keping tersebut berisi udara. Diketahuinya A-nya sama dengan 12 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. D sama dengan 2 mm, kita ubah menjadi meter, yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Ditanya C-nya. Jawab. Kita masukkan rumusnya, terus kita masukkan angkanya, yaitu 12 dikali 10 pangkat min 3 dikali 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dibagi 2 dikali 10 min 3 menghasilkan 53,1 dikali 10 min 12 F. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya ucapkan maaf.